Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih buat tahun yang baru, berarti ada kesempatan yang baru Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan selalu mendewasakan hidup kami, berjalan dengan Tuhan selalu ada kepastian. Kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini, akan banyak sekali terjadi perubahan demi perubahan dalam hidup ini. Tapi kami tahu di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Kami pasti Tuhan akan dibawa sampai ke ujung tahun ini dengan selamat, dengan sehat, dan kami percaya penyertaan Tuhan itu cukup bagi kami. Kami sambut firman kebenaran, firman yang menjadi pedoman dan pelita bagi langkah-langkah kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Silakan duduk, shalom. Buka sama-sama saya pagi hari ini di Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Happy New Year buat semua, selamat tahun baru. Ini pesan Tuhan buat kita di tahun ini, pasti terjadi. Perubahan pasti terjadi. Perubahan selalu ada yang membawa kebaikan bagi kita, ada juga perubahan-perubahan yang membuat hidup kita tidak nyaman. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Dalam hidup ini pasti ada musimnya. Itu sebabnya saya katakan kepada semua jemaat, khususnya yang menghadapi musim-musim sulit ini, biasanya ada 3 hal yang orang keluhkan dan tanyakan kepada saya. Dan saya sudah sampaikan ini berkali-kali. Selama musim ini ada yang mengatakan, Pak, saya kehilangan pekerjaan. Saya selalu sampaikan kepada jemaat Tuhan, secara manusia kita merasa kehilangan. Tetapi status di dalam prinsip kerajaan surga, kita tidak bisa kehilangan apapun karena kita nggak pernah punya apapun di dalam dunia ini. Kita masuk ke dunia nggak bawa apa-apa, nanti kita pulang pun nggak bawa apa-apa. Jadi kalau sampai katakan musimmu sedang berubah, Tuhan akan bawa engkau ke dalam suatu chapter, satu pasal hidup yang baru, karena di posisi lamamu itu Tuhan akan tempatkan orang lain. Musimnya berganti, gak bisa kehilangan. Yang kedua, Pak, saya kehilangan income, gak bisa juga kehilangan. Kenapa? Karena sumbernya Tuhan. Sumber dari income kita bukan usaha dan pekerjaan kita, sumbernya Tuhan. Usaha dan pekerjaan hanya pipa saja. Jadi kalau sampai pipa-pipa itu tertutup, Tuhan akan bukakan sumur-sumur yang lain yang airnya pasti membual-bual. Karena sumbernya nggak pernah berubah, sumbernya nggak pernah hilang. Sumbernya dia, nggak bisa kehilangan juga. Yang paling ekstrim, saya juga alami. Kehilangan saudara atau teman yang meninggal. Alkitab bahkan mengatakan, orang-orang yang meninggal di dalam aku, satu hari kita akan bertemu kembali. Kita pun gak bisa kehilangan, karena satu hari kita akan bertemu lagi. Mereka sedang dipanggil pulang. Mereka dipanggil pulang ke markas utama. Tugas mereka sudah selesai.
Jadi di dalam prinsip kerajaan, lebih tepatnya kalau kita katakan, betul saya merasa kehilangan. Tetapi secara status, saya tidak bisa kehilangan. Karena saya warga kerajaan, dan saya punya sumber atas segala sumber. Itu sebabnya perubahan yang terjadi di tahun ini, dan pasti akan ada perubahan-perubahan dalam hidup ini, selalu akan membawa sebuah pelajaran yang paling penting dalam hidup ini. Pertama, perubahan, kalau terjadi, kita memiliki Tuhan yang keahliannya membawa semua perubahan yang buruk-buruk dikemas sama Dia, dijadikan sesuatu yang indah, kemudian diberikan kepada kita. Itu Tuhan kita. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 mengatakan begini. Roma 8 ayat 28 mengatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Katakan segala sesuatu sama-sama saya. 2, 3. Segala sesuatu, itu bahasa Inggrisnya all. Segala sesuatu. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua. Semua itu berarti masa lalu saya, keputusan salah yang pernah saya ambil, kecurangan orang, kejahatan orang terhadap saya, penyakit yang saya sedang alami mungkin, dan semua masalah-masalah buruk yang sedang terjadi sama saya. Itu merupakan sebuah ingredients, bahan-bahan yang Tuhan akan pakai dan datangkan kebaikan bagi kita. Saya adalah orang yang paling suka makan coklat chip cookies. Ada yang suka makan coklat chip cookies? Karena saya pencinta coklat. Pembuat coklat chip cookies yang paling hebat di dunia ini adalah istri saya. Melalui trial dan error, saya menjadi pendamping dia ketika dia membuat resep-resepnya di awal untuk khususnya coklat chip cookies. Dia suka baking lah ya, suka buat kue dan lain sebagainya, tapi nggak jualan. Dia nggak suka jualan, dia nggak mau jualan karena dapat orderan dia nggak mau. Dia mau buatnya sesuai dengan waktunya dia. Jadi biasanya yang menikmati ya kami dan teman-teman. Waktu dia buat coklat chip cookies, dia juga nggak makan coklat chip cookies. Saya selalu bilang sama dia, pokoknya tujuannya kamu buat coklat chip cookies buat aku adalah setiap gigitan itu coklatnya harus banyaknya luar biasa sampai lumer-lumer di mulut, saya bilang gitu. Terus saya ini suka peanut butter. Kamu masukin tuh peanut butter sebanyak-banyaknya. Pertama-pertama salah, gak enak, kurang. Lama-lama, kalau dia udah buat, saya suka lihat di atas meja, itu ingredients-nya ada tepung, ada telur mentah, ada essence kadang-kadang, essence vanilla, sama ada dark coklat. Itu ingredients bahan-bahannya. Pertanyaan saya, kan kita nggak bisa gini, wis kamu jangan buat, nanti biar aku makan satu-satu ini kan nanti toh tercampur juga di dalam perut. Daripada kamu susah-susah udah aku makan, sama aja aku kayak makan coklat chip cookies. Nggak bisa dong. Kita makan telur mentah mana enak, makan tepung apa lagi, makan essence, pahit. Semua harus digabung dengan takaran yang tepat dan benar, kemudian dia masukin ke dalam oven. Setelah dia masukin ke dalam oven, keluar coklat chip cookiesnya, dia panggil saya, sayang udah jadi. Waktu saya lihat itu udah asap yang keluar dari coklat chip cookiesnya, dan ketika saya gigit panas-panas, coklatnya meleleh di mulut saya. Saya gabung dengan kopi espresso. Itu kalau di menit-menit ketika saya lagi gigit coklat chip cookies sama kopi espresso, siapapun telepon saya tidak akan angkat. Mau siapapun telepon. Itu momen indah dalam hidup setiap hari. Makanya ada coklat chip cookies setiap hari di rumah saya. Kalau udah tinggal 3, saya tinggal teriak, sayang tinggal 3, besoknya buat lagi. Jadi kalau mau cobain,
silahkan mampir ke rumah saya. Kalau mau sambil jalan terus nggak apa-apa. Bill, coklat, saya kasih coklat cipukis, silahkan jalan. Kalau mau coba ya, luar biasa, bagi pencinta coklat luar biasa. Tapi bahan-bahannya nggak bisa dimakan sendiri-sendiri. Pahit. Ketika mengalami hal-hal yang nggak enak, pahit. Tetapi Tuhan adalah ahlinya untuk menakar semuanya menjadi satu kesatuan yang indah, dan Dia gantikan menjadi kebaikan bagi kita. Itu Tuhan. Itu Tuhan kita. Itu sebabnya Yusuf dibuang, dijual, difitnah, dimasukin penjara. Yang paling ekstrim terakhirnya dilupakan sama orang yang dia sudah tafsirkan mimpinya, yang dia pesan, jangan lupa aku ya. Dilupakannya berapa lama? 2 tahun. Itu sebabnya ketika akhirnya dia menjadi orang berkuasa nomor 2 di Mesir, ketika dia berhadapan dengan kakak-kakaknya yang pernah membuang dan menjual dia katakan gini di Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Dia katakan ini. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kamu mereka-rekakan jahat bagiku, tapi Allah menjadikan sesuatu itu indah bagiku. Sekarang aku bertugas menyelamatkan bangsa Mesir, bangsa-bangsa di sekitar termasuk Israel, dan juga aku, keluarga kamu, keluarga aku. Itu Yusuf. Kamu mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan yang baik bagiku. Perubahan apapun yang terjadi di tahun ini, ingat, Tuhan ahlinya mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi masuk ke tahun ini tenang aja, karena perubahan pasti ada. Pasti ada. Nah, yang kedua, perubahan itu selalu Tuhan mau supaya kita selalu menjadi serupa seperti Dia. Makanya Tuhan menggunakan badai, bukan mendatangkan badai. Tuhan menggunakan badai dalam hidup ini untuk membuat kita makin serupa seperti Dia. Roma 8 ayat 29. Sambungannya. Firman Tuhan katakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuannya adalah mengubahkan hidup manusia menjadi serupa seperti Dia. Itu sebabnya Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan hal ini. Malaiki pasal yang ketiga, ayat 3 mengatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia bertanya kepada pembuat perak, Mas, ketika Mas sedang memurnikan perak, Mas taruh di mana peraknya? Oh ya, di api lah, Bu. Roh Kudus bicara sama dia. Ketika engkau sedang dimurnikan, ketika perubahan sedang terjadi, rasanya seperti dibakar-bakar di api. Gak enak banget prosesnya. Pertanyaan kedua, Mas, waktu Mas lagi memurnikan perak, Mas posisinya di mana? Oh ya, saya gak kemana-mana. Saya pegangin perak itu dengan tongkat yang panjang dari luar. Roh Kudus berkata lagi kepada dia, ketika engkau melewati perubahan-perubahan dalam hidupmu, aku ada di situ. Aku memegang hidupmu. Pertanyaan yang paling penting, kapan Mas tahu perak itu selesai dimurnikan? Gampang, Bu. Ketika aku bisa bercermin di perak itu, melihat diriku sendiri, selesai proses pemurniannya. Roh Kudus berbicara kepada ibu itu, ketika aku memandang dirimu dan aku bisa melihat karakter Kristus di dalammu, seolah-olah seperti aku bercermin ketika aku memandang dirimu, selesai prosesnya. Naik dimensi, naik tanggung jawabnya di dalam Tuhan. Itu pemurnian. Ujung-ujungnya menjadikan kita serupa seperti Tuhan. Saya begitu bangga dan pasti bangga kalau Roh Kudus berkata begitu kepada saya. Ketika aku memandang dirimu, seolah-olah seperti aku bercermin. Aku melihat karakter Kristus ada dalam hidupmu. Itu sebabnya ada perubahan. Itu sebabnya Tuhan menggunakan badai untuk memurnikan kita.
bukan mendatangkan badai, menggunakan badai. Itu sebabnya hal-hal yang tidak baik dirangkaikan jadi hal yang indah sama Tuhan. Itu Tuhan kita. Yang ketiga, yang ketujuh, semua perubahan selalu adalah ujian dan karakter daripada manusia. Selalu begitu. Saya melihat keaslian iman seseorang itu justru di musim-musim seperti begini. Musim-musim yang berubahnya sangat drastis seperti ini. Mulai berguguran orang-orang yang keabsahan atau keaslian imannya tidak dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kemurnian kita, keaslian iman kita itu lebih tinggi daripada nilai emas yang fana. Saya punya teman baik konsultan tambang emas. Saya diajak berkali-kali sama dia ke tambang emas, nggak sempet-sempet. Dia bilang, ayo sekali-sekali datang lihat prosesnya. Menarik sekali. Sangat menarik, nanti ujungnya akan jadi 99,9%, 99,99% pemurniannya. Firman Tuhan katakan pemurnian kita, keaslian daripada iman kita diuji lebih daripada emas yang fana. Dan itu yang terjadi. Makanya saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, jangan sampai hidup di dalam ketakutan. Takut normal, jangan sampai hidup dalam ketakutan. Satu hari saya pernah ada di sebuah pesawat Boeing 777, pesawat yang sangat besar. Berdua dengan anak saya yang perempuan, kami sedang traveling ke Vancouver, Kanada, berdua sama dia. Pesawat besar itu didesain, semua pesawat didesain untuk tahan sama turbulensi. Ketika pesawat besar seperti Boeing 777 dan mengalami turbulensi di atas dan sampai sayapnya goyang-goyang, itu berarti turbulensinya sangat-sangat besar. Itu yang terjadi pada malam hari itu. Kami duduk di row yang hampir paling belakang. Dan itu goncangannya makin keras dan makin keras dan makin keras. Tidak ada di zaman modern ini pesawat yang jatuh gara-gara turbulence. Karena memang pesawat sudah didesain untuk tahan dengan turbulensi. Itu seolah-olah kalau naik mobil ada lubang-lubangnya gitu ya. Jadi jalannya nggak enak gitu. Dia bisa begini, rasanya seperti begini-begini. Itu kalau lihat dari luar sayapnya goyang-goyang. Sayap sebesar itu goyang. Jadi saya langsung dalam pikiran saya, karena saya ngerti dunia aviasi, oh ini besar sekali turbulensi. Anak saya yang biasanya tenang, dia pegang tangan saya. Dia pegang erat dan saya nggak pernah lupa dia gini, Dedi, ada apa sih gitu. Dari nada suaranya terdengar sebuah ketakutan. Beberapa bangku dari saya, ada 2 anak perempuan yang masih kecil-kecil. Mereka tidak tahu bahwa itu merupakan sesuatu yang mengerikan. Mereka duduk di samping papanya juga. Jadi papanya di tengah, karena saya lihat mereka di sebelah saya, anaknya kecil-kecil 2 orang. Dua-duanya pegangin papanya, tapi bukan ketakutan, dua-duanya begini. Karena bagi mereka seperti ayunan. Anak saya ketakutan, kalau mereka enggak, dua-duanya pegangin papanya gini-gini, dua-duanya gini. Sambil ketawa-ketawa. Di situ waktu saya lihat itu, saya dalam hati gini, hebat juga ya, semuanya ada di sini. Semuanya ada di pikiran kita. Dia tenang karena ada papanya di situ, dan bagi dia itu seperti ayunan aja. Mereka ketawa-ketawa. Waktu pesawatnya berhenti bergoyang, dua-duanya gini, ya gitu. Saya seneng, dua-duanya gini, ya kok stop katanya gitu. Dalam hati saya pengen ya stop lah. Masa terus-terusan goyang-goyang, ngeri juga. Tahun ini pasti banyak goyang-goyangnya. Gak apa-apa, pegangan aja sama Tuhan. Iman kita teguh di dalam Dia. Tenang aja. Ya, nikmati perjalanan sama Dia, karena kita pasti dibawa sampai ke seberang dengan selamat sama Tuhan. Tenang aja. Akan banyak perubahan.
Dan saya percaya justru anak-anak Tuhan akan dikemas sebuah hadiah yang luar biasa di tahun ini. Itu Tuhan kita. Yang keempat, Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11. Setiap perubahan itu akan mengajarkan kita yang namanya prioritas. Dan Tuhan mau supaya kita ngerti yang namanya prioritas. Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-11 itu adalah pesan Tuhan kepada Paulus. Bahwa Paulus akan dibawa ke Roma. Nah, kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu, itu pasti kejadian. Kalau saya mengatakan sesuatu, belum tentu saya bisa kasih jaminan karena saya manusia. Tapi kalau Tuhan mengatakan sesuatu, itu jaminan. Jadi waktu Tuhan mengatakan kamu akan sampai ke Roma, dia tahu walaupun melewati apapun badai, dia akan sampai ke Roma. Tuhan menghampirinya dan berkata, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Itu pasal sebelum pasal 27, di mana akhirnya Paulus pergi ke Roma, tetapi sebagai tahanan, karena dia akan diadili di sana. Dan mengalami kapal yang kandas, perjalanannya nggak enak. Tapi karena udah ada pemberitahuan dari Tuhan, dia adalah orang yang paling tidak takut dan akhirnya 276 orang yang ada di dalam kapal itu ngikuti kata-kata Paulus. Dia berlayar dan dia datang di sebuah kota dan dia transit di situ. Sebelum kapal yang kandas ini datang dari Alexandria, Mesir, membawa muatan gandum. Prioritas dari kapal ini adalah untuk sampai ke Roma, deliver gandumnya, dan mereka akan dibayar. Betul? Karena ini kapal kargo, muatannya gandum. Itu yang harus dibawa dan itu yang harus disampaikan sampai ke sana. Paulus naik kapal ini. Dan waktu mereka berlayar, angin timur datang, begitu keras, badai datang, perubahan datang. Di situ mereka mengerti tentang prioritas perlahan-lahan bahwa yang tadinya merupakan prioritas di mata mereka sekarang bukan prioritas lagi. Mereka harus menyelamatkan kapal dan nyawa mereka. Itu sebabnya muatan-muatan yang memberatkan kapal itu perlahan-lahan mulai dibuang sama mereka. Kisah Rasul 27 ayat 18 mengatakan begini. Kisah Rasul 27 ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Belum gandumnya loh, baru perlahan-lahan dibuang. Masuk ke tahun 2022 jangan bawa sampah. Yang kita pikir prioritas belum tentu itu benar. Mungkin banyak hal yang harus kita tinggalkan, karena ada prioritas yang lebih penting yang Tuhan sedang lakukan dan mau beritahu kepada kita di tahun ini. Akhirnya mereka sadar, dan Alkitab mencatat di Kisah Rasul 27 ayat 38, prioritas mereka yang mereka anggap paling penting akhirnya dibuang. Kisah Rasul 27 ayat 38 mengatakan setelah makan kenyang mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dengan kata lain berarti mereka tidak akan dibayar. Karena kargo yang paling spesial, yang paling penting dibuang. Untuk menyelamatkan nyawa mereka. Di dalam setiap perubahan, Tuhan selalu ngajari kita prioritas. Kapal Titanic, tahun 1912 atau 14 saya lupa ya. Waktu tenggelam di Samudra Atlantik, banyak sekali ditemukan jenazah, karena itu yang naik orang-orang kaya. Di dasar laut, berpeluk. Karena bukan langsung lari ke skoci, mereka masuk kamar dulu, ngambil barangnya mereka. Mereka ketinggalan skocinya nggak cukup malam hari itu. Mereka meninggal karena mereka tidak mengerti prioritas. Jangan kejar hal-hal yang terlihat, yang ujung-ujungnya mau kita perlihatkan kepada orang lain. Seringkali kita terjebak di dalam jabatan, status, harta.
Kita mau kejar itu supaya kita bisa memperlihatkan kepada orang lain. The tangibles namanya, hal-hal yang kelihatan. Padahal seringkali Tuhan berbicara sama kita, kejarlah hal-hal yang tidak terlihat. Damai sejahtera, sukacita, hikmat ilahi, pengharapan di dalam Tuhan, kedewasaan rohani. Itu gak populer kalau dihotbahkan. Padahal itu yang bisa menyelamatkan kita. Seringkali kita gak ngerti prioritasnya. Seorang teman daripada teman beli mobil baru beberapa tahun yang silam. Mobilnya kalau mobil baru biasanya dicuci terus. Anaknya yang masih 5 tahun ngeliatin papanya setiap hari nyuci mobil. Mobil baru, hitam lagi warnanya, metalik. Satu hari papanya pulang, mobilnya kotor karena hujan. Papanya karena kecapean langsung tidur. Anaknya lihat, mobilnya kotor. Anaknya teringat, papanya suka cuci mobil. Anaknya ingin sekali bantu papanya, dia aja yang nyuciin. Salahnya adalah dia nggak ngerti caranya. Dia ambil ember, dia tuang air, dia kasih sabun, itunya udah bener. Sekarang dia nyari, itu yang untuk lap-lap mobilnya mana ya? Dia mulai mikir mungkin, kalau di dapur mama lagi cuci dandang pakai serabut kawat, itu bersih. Apalagi mobil. Betul. Dia mikir gitu. Dia ambil serabut kawat. Serabut itu ya, tahu ya, serabut itu yang di dapur. Dia gosok mobilnya. Pertama siram air sabun. Gosok. Bunyi dong. Ngik, ngik, ngik. Kawat. Setelah selesai, dia siram sama air. Itu anak berteriak. Karena dari ujung mobil depan sampai ke belakang itu baret semua. Papanya terbangun. Papanya pun berteriak. Ya iyalah, mobil baru. Saya gak pernah lupa kesaksian ayah ini. Hampir saya pukul itu anak. Di situ Roh Kudus mengingatkan saya. Jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Anak itu prioritas, bukan mobilmu. Dia sujud di anak itu. Dia peluk anak itu. Dia nangis, anaknya juga nangis. Kamu kenapa nak? Aku mau tolongin papa. Ya udahlah nak, gak apa-apa nak. Sambil ngeliatin mobilnya, sambil netes juga air matanya dia. Ya udahlah nak, gak apa-apa, mau diapain lagi, ya udah berat semua. Lain kali udahlah nak, jangan cuci-cuci mobil. Di dalam perubahan, Tuhan akan membawa kita untuk mengerti prioritas. Yang terakhir, sama seperti Paulus, Tuhan berbicara selalu kok di depan kita. Dia memberikan 7.000 janjinya yang ada di Alkitab kita. Tetapi jangan sampai kita didapati seperti murid-murid Yesus. Yang katanya murid, kalau murid itu akan dibawa melewati badai. Itu murid, tapi udah ada janji Tuhan. Dan ketika berlayar melewati badai, Yesus pun ada di situ. Masuk 2022, Yesus ada di sini, ada dalam hidup kita. Markus pasal yang keempat, ayat 35 mengatakan gini. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke, saya suka dengan kata ini, kata yang sangat sederhana. Sama seperti ketika dia bicara sama Paulus, kamu akan ke Roma nanti, kamu akan menginjil di sana. Kalau dia sudah mengatakan itu pasti terjadi. Marilah kita bertolak ke seberang, itu kalau Yesus yang katakan, itu berarti sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Betul? Kalau saya yang ngomong, saya nggak bisa kasih jaminan. Tapi kalau Yesus yang bicara, saya akan bawa kamu sampai ke ujung 2022 dengan selamat. Pasti kejadian. Dan itu yang Tuhan mau lakukan buat semua kita. Itu sebabnya di ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ada yang diajak,
ada juga yang ditinggalkan. Ada orang-orang yang gak mau masuk dalam rancangan Tuhan, ya tertinggal. Tapi orang-orang yang mau masuk dalam rancangan Tuhan, jangan kecewa karena kita pasti melewati perubahan. Pasti akan ada badai kok dalam hidup ini. Tapi ingat, dia ada di situ. Dan dia sudah katakan kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Marilah kita bertolak ke seberang. Artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Marilah kita masuk 2022. Ini tahun Tuhan yang siapkan. Berarti ada persiapan yang sudah dahsyat yang dia sudah siapkan untuk kita juga. Penyertaan, perlindungan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, semua udah disiapin sama dia. Nah, ayat 37. Lalu mengamuklah Tofan 2022 yang sangat dahsyat. Mengamuklah Tofan yang dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ombak menyembur masuk ke dalam hidup ini. Harusnya ayat ini nggak terjadi. Di sini dikatakan sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya. Kemudian dikatakan begini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Karena 100% manusia, dia mengalami keletihan tubuh. Sama seperti kita, dia mengalami sama seperti kita. Sakit ya sakit, ngantuk ya ngantuk, lapar ya lapar. Jadi dia tidur, itu sebabnya saya mengerti ketika dia katakan marilah kita bertolak ke seberang, itu adalah firman yang diucapkan. Karena firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena dia tahu dia mau tidur. Berarti apa? Dia tahu gak akan ada badai? Tahu. Makanya dia sudah memproteksi semuanya dengan firman-Nya. Marilah kita bertolak ke seberang. Kalau murid-muridnya paham sama janji dan firman Tuhan, mereka tidak akan bangunkan Yesus. Karena dia udah ngomong mau bertolak ke seberang, pasti sampai ke seberang dengan selamat. Lalu mengomoklah Tofan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk, perahu mulai penuh dengan air, Yesus sedang tidur di tilam, di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jangan sampai di tahun ini, jemaat Betani berteriak-teriak sama Tuhan, katakan, saya percaya di sini nggak akan begitu ya. Tapi banyak orang yang mengatakan, Tuhan kok tidak peduli sama aku? Tuhan mana Tuhan? Harusnya ayat ini gak terjadi kalau mereka paham sama janji Tuhan. Akhirnya Tuhan bangun, dia meredakan angin itu. Ayat 39, ia bangun menghardik angin itu, berkata kepadamu danau itu diam tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat yang berikut ini, ayat terakhir ini. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, terima kasih ya udah bangunin aku. Untung loh kamu bangunin aku. Kalau enggak, kita tenggelam loh. Terima kasih ya. Ngomong gitu, enggak. Dia ngomong dua hal yang nancep bagi mereka. Dia katakan begini, mengapa kamu begitu takut? Yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Karena aku udah ngomong di awal. Kenapa bangunin aku? Harusnya kalau kapal ini penuh sama air, kita akan sampai ke seberang dengan selamat walaupun penuh air kapalnya. Jangan bangunin aku, harusnya gitu. Itu maksudnya, kenapa kamu tidak percaya? Karena aku udah ngomong di atas. Itu sebabnya, kalau yang naik kapal ini adalah jemaat Betani, pasti ayatnya gak kayak gini. Karena semua percaya sama janji Tuhan, amin. Di depannya sama. Naik ombak menyembur masuk masih sama. Ketika di titik di mana ombak udah masuk, kapal udah bergoyang-goyang, itu ayatnya mulai beda di situ. Makanya saya sayangkan harusnya jemaat Betani yang naik, pasti ayatnya beda. Di saat itu pasti semua gandengan tangan. Ada Pak Aswin, ada Pak Henry gandengan tangan semuanya. Jangan bangunkan Yesus, pasti ngomong gitu semuanya, betul gak? Ada satu jemaat Betani yang paling ketakutan karena kalau datang ibadah cuma Natal sama Paskah. Dia paling ketakutan. Gak tertanam di FA juga. Bangunin dong, yang bener aja kamu gitu. Semua berteriak, jangan. Tadi di awal Yesus sudah bilang kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Kita akan dibawa sampai ke ujung 2022. Yang artinya kita akan sampai ke ujung dengan selamat. Jangan bangunin dia. Dan akhirnya
kapal itu sampai ke seberang. Ayatnya kayak gitu. Dan di situ baru Yesus bangun. Ketika Yesus bangun, dia katakan begini kepada jemaat Betani. Wahai jemaat Betani, besar imanmu. Luar biasa engkau. Kita sudah sampai di ujung 2022. Dan engkau sangat teguh dengan imanmu. Karena engkau mengerti janji-janjiku. Itu Tuhan. Mari kita ubah pasal-pasal hidup kita. Masuk ke tahun yang baru ini. Karena kita mengerti janji Tuhan. Jangan teriak-teriak. Tuhan mana, Tuhan mana. Dia ada sama-sama kita kok. Dia ada di dalam perahu kehidupan ini. Ada 7.000 lebih janjinya. Kita pasti sampai ke seberang, sampai ke ujung tahun ini dengan selamat. Sehat, dilindungi, disertai, penuh damai, penuh sukacita, penuh hikmat, penuh pengharapan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan gitu. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan buat pesan tahun baru ini untuk kami Tuhan. Kami tahu di tahun ini pasti akan banyak perubahan. Tapi kami Tuhan membentuk kami menjadi serupa seperti Tuhan. Kami mempunyai Allah yang mengatakan selagi ada badai, iman kami teruji, iman kami didewasakan sama Tuhan. Kami punya Allah yang mengajarkan kepada kami, di tengah badai kami belajar prioritas. Dan di tengah badai kami paham dan percaya dengan janji Tuhan. Kami semua dan keluarga kami akan sampai ke ujung 2022 dengan selamat, dengan sukses, dengan kesehatan yang sempurna, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami akan menikmati tahun ini. Karena tahun ini adalah tahun yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Ini kesempatan kami Tuhan. Supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih buat perubahan. Terima kasih buat badai Tuhan. Kami tahu Engkau tidak mendatangkan badai, tapi Engkau menggunakan badai untuk kebaikan kami. Meteraikan firman ini. Dan ini akan jadi pedoman bagi kami melangkah di tahun ini dengan kemenangan. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Kita sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Sekarang kita masuk ke sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dan anggur itu. Kita akan memperkatakan perkataan iman ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya, oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian salibnya. Salibnya sangat mulia, dosaku diampuni.
Sekarang kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari mengangkat cawan itu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku diampuni oleh darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah cawan itu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buka tanganmu, bersyukurlah atas korban-korban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Haleluya. Sekarang buka tanganmu. Terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu. Tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang
Kau beri pulihkanku, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita
sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.